Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Sevilla Maulida Zuria, dan rekan saya yang bernama Novianti. Di sini kami berdua akan mempresentasikan pemikiran-pemikiran tokoh filsafat barat. Yang pertama ada Nietzsche, yang kedua ada Dewey, dan yang terakhir ada Whitehead. Nah, jika teman-teman ingin pengen tahu siapa sih ketiga tokoh tersebut, nah tonton sampai habis videonya ya. Yang pertama, kita akan membahas tokoh Nietzsche. Pengaruh filsafat Nietzsche terhadap perkembangan filsafat barat kontemporer. Abad ke-21, pemikiran filsafat barat kontemporer telah berkembang dengan sangat pesat dan beragam. Muncullah berbagai aliran dalam filsafat di barat pada abad ke-20 dan 21. Salah seorang filsuf abad ke-19 yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran filsafat abad ke-20 adalah Nietzsche, yang lahir pada tanggal 15 Oktober 1844 dan meninggal pada tanggal 25 Agustus 1900. Pemikiran Nietzsche menggoyang dan mendongkel filsafat barat yang telah mapan, dogma teologi Kristen, serta kebudayaan barat. Semua itu dibongkar oleh Nietzsche hingga ke akar pemikiran Nietzsche. Yang paling banyak dibahas adalah tentang ateisme, yang berdasarkan pernyataannya bahwa Tuhan telah mati. Namun jika ditelusuri lebih seksama, maka akan ditemukan banyak sekali gagasan Nietzsche yang mempengaruhi abad ke-20 yang disebut juga abad kontemporer. Untuk mengetahui gagasan Nietzsche yang berpengaruh terhadap perkembangan filsafat abad ke-20, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Selanjutnya kita akan membahas tentang biografi singkat Nietzsche. Nietzsche dilahirkan pada tanggal 15 Oktober 1844 di Röntgen, Jerman. Orang tuanya bernama Karl Ludwig Nietzsche, seorang pastor Lutheran yang keras, dan ibunya bernama Franziska, atau semasa gadisnya itu dipanggil Auer. Adik perempuannya bernama Elizabeth, adik laki-lakinya bernama Ludwig Joseph. Nietzsche memiliki kemampuan yang sangat istimewa. Ia seorang pelajar bahasa yang berbakat dan juga seorang musisi yang terampil memainkan berbagai alat musik. Nietzsche kehilangan keyakinannya terhadap agama Kristen sejak usia yang sangat masih muda. Sebagai akibatnya, Nietzsche meninggalkan pelajaran teologi untuk kemudian lebih menekuni kebudayaan klasiknya. Nah, pada usia 25 tahun, yaitu tahun 1869, Nietzsche diangkat sebagai profesor filologi klasik di Universitas Basel. Perjalanan hidup Nietzsche sebagai filsuf mengalami perkembangan yang sangat menentukan ketika ia membaca buku Arthur Schopenhauer, The World as Real and Idea, pada tahun 1818. Buku ini selain menginspirasi pemikiran filosofisnya, sekaligus juga meneguhkan ateismenya. Selain Schopenhauer, pemikir yang mempengaruhi filsafat Nietzsche adalah Richard Wagner. Hal ini terlibat dari persembahan Nietzsche terhadap Wagner atas bukunya yang berjudul The Birth of Tragedy. Adapun karya-karya Nietzsche antara lain, pertama, Kelahiran Tragedi pada tahun 1872. Yang kedua, ada Pandangan Non-Kontemporer pada tahun 1873 sampai 1876. Yang ketiga, Manusia Terlalu Manusiawi 1878 sampai 1880. Yang keempat, ada Merahnya Pagi 1881. Yang kelima, ada Ilmu Yang Gembira 1882. Yang keenam, Maka Berbicaralah Zarathustra 1883 sampai 1885. Yang ketujuh ada Melampaui Kebajikan dan Kejahatan
1886. Yang ke-8 ada mengenai silsilah moral 1887. Yang ke-9 ada perihal Wagner 1888. Yang ke-10 ada menutupi berhala 1889. Ada sang Antikristus ada pada tahun 1889. Dan yang terakhir lihat sang manusia pada tahun 1889. Hasil karya Nietzsche selain bernilai sastra yang tinggi, juga merupakan hasil perenungan, pemikiran filsafat yang mendalam. Nietzsche sangat ahli dalam memilih kata yang tepat, ungkapan yang dipakainya tepat mengenai sasaran. Tokoh yang kedua yaitu John Dewey. Biografi singkat John Dewey. John Dewey lahir di Burlington, Vermont, Amerika Serikat pada tanggal 20 Oktober 1859. Ia masuk di Universitas Vermont pada tahun 1875 dan mendapat gelar Bachelor of Art. Pada tahun 1884, Dewey mendapat gelar doktor dalam bidang filsafat dari Johns Hopkins University. Dewey diterima mengajar di University of Michigan dalam bidang filsafat, yaitu tepatnya pada tahun 1884 sampai 1888, dan di Universitas Minnesota pada tahun 1889. Pada tahun 1889, Dewey kembali ke Universitas Michigan dan menjadi kepala bidang filsafat sampai tahun 1894. Pada tahun 1894 sampai 1904, Dewey pindah ke Universitas Chicago dan menjadi pemimpin Departemen Filsafat. Ia membawa pengaruh besar bagi dunia pendidikan sampai masa mendatang. John Dewey mendirikan Laboratory School. Dewey meninggal pada tanggal 1 Juni 1952 di New York, Amerika Serikat. Pemikiran John Dewey tentang filsafat. Pemikiran yang dikemukakan oleh Dewey sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupannya di Amerika, yang lebih mengedepankan fungsionalis. Secara umum, Dewey memang mengembangkan pemikirannya dengan landasan pengalaman. Dalam filsafat, Dewey mengemukakan mengenai pengalaman dalam bentuk teori pragmatisme yang didasarkan pada pemahaman bahwa sesuatu dianggap benar atau kebenaran itu adalah benar apabila memiliki kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Dewey menolak bahwa filsafat harus terkungkung dalam pemikiran yang metafisik semata. Melalui pragmatisme, Dewey menegaskan bahwa filsafat harus berlandaskan pada pengalaman dan menyelidiki serta mengolah pengalaman secara kritis. Bagi Dewey, filsafat bertujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia serta lingkungannya, sehingga tugas filsafat adalah memberikan arahan bagi perbuatannya. Pemikiran Dewey yang kedua tentang pendidikan. Pemikiran Dewey tentang pendidikan berdasarkan pada pengalaman. Sebagai filsuf pendidikan, Dewey berpandangan bahwa sekolah merupakan lembaga penyelenggaraan pendidikan yang seharusnya memiliki maksud dan tujuan untuk membangkitkan sikap hidup demokratis serta mengembangkannya. Hal ini berpangkal dari pengalaman anak atau peserta didik. Dewey memperkenalkan pendidikan progresif dalam dinamika pendidikan. Pendidikan progresif yang dikembangkan oleh Dewey mendasarkan aktivitas pembelajaran pada pengalaman yang harus dialami oleh peserta didik. John Dewey menyusun sebuah konsep atau sistem instrumentalisme, yaitu usaha untuk menyusun teori yang logis dan tepat dari kumpulan konsep, pertimbangan, serta penyimpulan dan bentuknya yang bermacam-macam. Yang dilakukan pertama adalah
melakukan penyelidikan atas fungsi pikiran dalam penentuan-penentuan berdasarkan pengalaman tentang akibat atau konsekuensi yang akan didapat. Dan tokoh terakhir itu bernama Whitehead. Nah, kita akan membahas tentang filsafat proses Whitehead. Whitehead dapat dikatakan merupakan salah satu filsuf besar abad ini. Gagasannya telah melahirkan semacam sekolah atau aliran pemikiran yang banyak berpengaruh, khususnya itu di Amerika Serikat, dan juga di beberapa tempat di Eropa. Pengaruhnya tidak hanya terasa dalam dunia filsafat saja, tetapi juga bahkan akhir-akhir ini lebih menonjol dalam dunia teologinya. Biografi Whitehead. Everett Not Whitehead lahir di Ramsgate, Inggris Selatan, 15 Februari 1961. Ayahnya Whitehead seorang pendeta Anglikan. Whitehead belajar matematika di Trinity College di Cambridge. Dalam hidup Whitehead sebagai ilmuwan dapat dibedakan menjadi 3 periode. Dalam periode pertama di Cambridge, ia hanya mengajar matematika. Kemudian di London, ia juga aktif dalam bidang kritik ilmu pengetahuan. Tahun 1924, ketika ia sudah berumur 36 tahun, Whitehead pindah ke Harvard University di Boston, Amerika Serikat. Filsafat Whitehead memberi kemungkinan untuk berpikir secara sintesis mengenai seluruh kenyataan yang ada di dunia, sejarah, manusia, dan Tuhan. Whitehead meninggal di Boston pada tahun 1947. Pemikiran pokok Whitehead. Yang pertama, pandangan tentang filsafat spekulatif atau metafisika. Whitehead merumuskan filsafat spekulatif sebagai usaha untuk merumuskan suatu sistem pemikiran-pemikiran umum yang bersifat koheren, logis, dan pasti atas dasar mana setiap unsur pengalaman dapat diterangkan. Yang kedua, pemikiran tentang alam dunia atau kosmologi. Dalam konteks pandangan mengenai alam, konsepsi filosofis memberikan tempat bagi manusia untuk beraksi. Artinya, konsepsi ini menunjukkan jalan hidup yang dipilih oleh manusia. Konsep ini juga menentukan sikap dan cara pandang manusia mengenai alam semesta. Konsep ini memberikan ide kepada manusia dan memberikan makna kepada kehidupan manusia. Akhirnya, dapat dikatakan bahwa ilmu pengetahuan tidak memberikan konsepsi tentang mengenai alam semesta, hanya filsafatlah yang mampu. Pandangan ini lahir sebagai bentuk tanggapan terhadap gelombang perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Whitehead. Alam dunia sebagai suatu proses organis. Whitehead mendefinisikan kata proses. Mengapa ia mengambil simbol organisme? Karena ia ingin mengganti simbol dasar mesin yang dipakai oleh kaum materialisme. Kaum materialisme mengatakan alam merupakan mesin, hidup juga mesin, manusia merupakan bahan, benda-benda belaka juga mesin. Whitehead membantah pernyataan kaum materialisme di atas. Simbol organis baginya cocok untuk melukiskan seluruh realitas alam dunia ini. Seluruh realitas bersifat dinamis, selalu berubah dan mengandung unsur baru. Realitas yang dimaksud mencakup Tuhan, manusia, serta dunia. B. Perjalanan alam dalam waktu. Whitehead ingin mengatakan bahwa proses alam bukan terus-menerus menjadi tanpa henti, melainkan suatu proses menjadi secara terus-menerus. Artinya, alam dunia terus berkembang, tetapi ada titik pemberhentian sementara. Titik pemberhentian yang dimaksud adalah ada identitas diri dalam proses perubahan. Pemikiran yang ketiga yaitu tentang manusia. Pusat perhatiannya tidak tertuju pada suatu usaha perumusan suatu antropologi filosofis. Akan tetapi,
melainkan pada usaha perumusan suatu metafisika, atau dia sendiri menyebutnya dengan istilah kosmologi, yang merupakan suatu sistem pemikiran yang bisa menjadi dasar untuk menjelaskan berbagai aspek pengalaman manusia. Pemikiran selanjutnya tentang pengetahuan atau epistemologi. Pokok Whitehead pada filsafat pengetahuan terletak dalam teorinya tentang persepsi yang dia sebut dengan prehension. Salah satu masalah pokok yang muncul dalam epistemologi sejak Descartes adalah masalah kriteria kebenaran pengetahuan dalam kaitan dengan hubungan antar subjek yang mengetahui dan objektivitas yang diketahui. Itulah biografi singkat dan pemikiran-pemikiran 3 tokoh filsuf barat, yaitu Nietzsche, Dewey, dan Whitehead. Semoga materi yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.